Sarah melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 5 sore kurang seperempat. Hari kerja hampir usai. Dan seperti biasa, rasa lelah mulai merayap di pundaknya. Ia adalah seorang manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi swasta yang cukup besar di Jakarta. Pekerjaannya menuntut fokus, ketelitian, dan seringkali jam kerja yang panjang, namun ia mencintainya. Ada kepuasan tersendiri ketika proyek yang ia pimpin berjalan lancar, atau ketika timnya berhasil mencapai target yang sulit. Karir adalah salah satu pilar penting dalam hidup Sarah, memberikan rasa kemandirian dan tujuan di luar perannya sebagai istri. Di usianya yang memasuki kepala 3, Sarah merasa hidupnya sudah cukup mapan. 5 tahun menikah dengan Budi, seorang pegawai bank dengan posisi standar, hubungan mereka terasa stabil dan aman. Tidak ada gejolak besar, tidak ada drama berarti. Mereka memiliki rutinitas. Bangun pagi, Sarah menyiapkan sarapan sederhana atau setidaknya kopi untuk Budi sebelum ia sendiri bersiap. Budi biasanya berangkat lebih dulu karena jam masuk kantornya lebih awal. Sarah akan menyusul setelah memastikan semuanya rapi. Di sore hari, biasanya salah satu dari mereka akan tiba di rumah lebih dulu, atau terkadang hampir bersamaan. Makan malam, sedikit obrolan tentang hari masing-masing, menonton televisi sebentar, lalu tidur. Rutinitas yang nyaman, prediktable, mungkin bagi sebagian orang membosankan, tapi bagi Sarah, itu adalah lambang ketenangan setelah seharian bergulat dengan angka dan target di kantor. Rumah mereka adalah sebuah townhouse kecil di pinggiran kota Jakarta, hasil mencicil bersama sejak tahun kedua pernikahan. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka berdua. Ada ruang tamu mungil yang menyatu dengan ruang makan, 2 kamar tidur, dan dapur minimalis. Sarah menyukai nuansa hangat rumah mereka, dengan warna-warna netral dan beberapa tanaman hias di sudut ruangan. Setiap sudut rumah memiliki kenangan. Sofa tempat mereka sering bersantai di akhir pekan, meja makan tempat mereka berbagi cerita, atau tempat tidur yang menjadi saksi bisu keintiman mereka. Rumah itu adalah sarang mereka, tempat mereka berlindung dari hiruk-pikuk dunia luar. Hari itu adalah hari Rabu, di tengah minggu yang terasa panjang. Sarah menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rapat, membahas strategi pemasaran untuk produk baru. Presentasi, adu argumen, yang konstruktif, tentu saja, dan keputusan-keputusan penting. Otaknya terasa penuh, dan yang ia inginkan hanyalah pulang ke rumah, mandi air hangat, dan mungkin meminta Budi memijat pundaknya sebentar sambil bercerita tentang betapa menjengkelkannya klien A atau betapa cerdasnya rekan kerja B. Budi selalu menjadi pendengar yang baik. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti seluk-beluk pekerjaannya, tapi dia selalu memberikan komentar sederhana yang menenangkan atau sekadar mengangguk setuju. Sarah membereskan meja kerjanya, merapikan dokumen, mematikan komputer, memasukkan laptop ke dalam tasnya. Rekan-rekannya mulai berpamitan satu persatu. Ada yang langsung pulang, ada yang berencana singgah sebentar di pusat kebugaran, ada juga yang punya janji makan malam. Sarah menolak ajakan untuk ikut berkumpul santai sepulang kerja. "Aku langsung pulang saja, agak capek hari ini," katanya pada salah seorang rekan. Ia memang benar-benar hanya ingin pulang. Perjalanan pulang dari kantor ke rumah memakan waktu sekitar 1 jam. Tergantung kondisi lalu lintas. Sarah biasanya mengemudi sendiri. Di dalam mobil, ia sering mendengarkan podcast atau musik favoritnya. Sore itu, ia memilih mendengarkan podcast tentang manajemen stres. Pikiran Sarah melayang pada daftar belanja mingguan yang belum sempat ia buat, atau rencana mereka untuk mengunjungi orang tua Budi akhir pekan nanti. Hal-hal kecil yang mengisi kehidupan sehari-hari sepasang suami istri. Tidak ada firasat buruk sama sekali. Langit mulai berubah warna, dari biru terang menjadi jingga kemerahan di Cakrawala Barat. Namun Sarah tidak memperhatikannya secara spesifik. Ia hanya fokus pada jalan di depannya. Sesekali menggerutu pelan saat mobil di depannya mengerem mendadak. Setibanya di kompleks perumahan, Sarah melambatkan laju mobilnya. Suasana di kompleks cukup sepi. Wajar karena ini masih sore hari dan kebanyakan orang masih dalam perjalanan pulang. Ia memarkir mobil di garasi, mematikan mesin, dan menghela napas panjang. Akhirnya sampai. Tempat yang nyaman,
Tempat yang aman. Ia mengambil tas kerjanya dan tas selempang berisi dompet dan ponsel, lalu turun dari mobil. Sambil berjalan menuju pintu depan, Sarah merogoh tas selempangnya mencari kunci rumah. Suara mesin mobilnya yang baru saja mati masih terngiang, bercampur dengan suara jangkrik yang mulai terdengar dari taman kecil di depan rumah. Semuanya terasa normal. Terlalu normal. Ketika ia semakin mendekat ke pintu, Sarah mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suara musik. Musik dangdut. Dengan irama yang mengentak dan suara vokal wanita yang cempreng melengking. Alis Sarah bertaut. Budi tidak suka musik dangdut. Mereka lebih sering mendengarkan musik pop atau jazz santai di rumah. Siapa yang menyetel musik sekencang ini? Dan kenapa suaranya terdengar begitu asing? Ia memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya. Pintu terbuka. Sarah melangkah masuk, berniat menegur Budi yang mungkin sedang iseng atau ada teman kantornya yang berkunjung. "Assalamualaikum," sapanya sambil menutup pintu di belakangnya. Tidak ada jawaban. Suara musik semakin keras terdengar dari ruang tamu. Sarah melangkah lebih dalam, berjalan melewati lorong kecil menuju ruang tamu. Ia meletakkan tas kerjanya di lantai dekat sofa, masih dengan kunci rumah di tangan. Pandangannya langsung tertuju pada sumber suara musik. Dan kemudian, pandangannya membeku. Di sofa, di ruang tamu mereka yang hangat dan akrab, Budi duduk. Di pangkuannya, duduk seorang wanita dengan pakaian minim, rambut disasak tinggi, dan riasan wajah tebal yang terlihat mencolok di bawah cahaya lampu ruang tamu. Wanita itu melingkarkan tangannya di leher Budi, sementara Budi tertawa dan membalas pelukannya erat. Mereka tampak sangat akrab, lebih dari sekadar teman. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Musik dangdut yang tadinya mengganggu, kini terasa seperti soundtrack sinetron murahan yang ironisnya sedang diputar di depan matanya. Dunia Sarah berhenti berputar. Tas selempang yang digenggam Sarah jatuh ke lantai. Suara denting kunci yang beradu dengan lantai kayu parket terdengar begitu keras di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, seolah waktu benar-benar berhenti. Musik dangdut yang tadi menggelegar, seolah ikut berhenti di telinga Sarah, berganti dengan dengung kosong yang memekakan. Ia berdiri terpaku di ambang pintu masuk ruang tamu, menyaksikan pemandangan di depannya. Budi dan wanita itu, sang biduan dengan pakaian mencolok dan riasan tebal, yang kini terlihat seperti badut menyeramkan di mata Sarah, langsung menoleh ke arahnya. Senyum di wajah Budi seketika menghilang, digantikan ekspresi terkejut, takut, dan bersalah yang campur aduk. Wanita di pangkuannya juga tampak kaget, buru-buru bangkit dari sofa, mencoba merapikan pakaiannya yang sedikit tersingkap. Pandangan Sarah terpaku pada Budi. Suaminya. Pria yang ia cintai, yang ia percayai, yang ia nikahi 5 tahun lalu. Pria yang setiap pagi ia siapkan sarapan, yang setiap malam ia peluk sebelum tidur. Pria itu kini duduk di sofanya, di rumah mereka, dengan wanita lain di pangkuannya, berpelukan mesra seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rasa syok menghantam Sarah seperti gelombang pasang yang dahsyat. Lututnya terasa lemas, kepalanya berdenyut nyeri. Ia merasa mual. Pemandangan itu begitu nyata, begitu vulgar, begitu menghancurkan ilusi kebahagiaan yang selama ini ia bangun. Ia melihat tangan Budi yang tadi melingkar di pinggang wanita itu, kini terulur kaku di udara. Ia melihat rambut wanita itu yang sedikit berantakan, lipstiknya yang sedikit luntur. Detail-detail kecil itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk matanya. Sarah tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa bernapas terengah-engah, mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Ini terjadi di rumahnya. Ini dilakukan oleh suaminya. Wanita itu, si biduan, terlihat gelisah. Ia melirik Sarah dengan pandangan campur aduk antara rasa bersalah, mungkin, dan jengkel karena momen mesranya terganggu. Ia menarik sedikit gaunnya yang pendek dan bergeser menjauh dari Budi, meskipun tidak terlalu jauh. Budi akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. "Sarah, kamu sudah pulang." Suaranya terdengar serak, penuh kepanikan yang canggung. Pertanyaan bodoh. Tentu saja ia sudah pulang.
Di mana lagi ia seharusnya berada? Sarah tidak menjawab. Matanya masih menatap Budi, kini dengan sorot mata yang mulai berkaca-kaca. Namun di baliknya ada api yang mulai menyala. Ia melihat Budi mengenakan kaos oblong yang biasa ia pakai di rumah, celana pendek. Terlalu santai untuk menerima tamu, profesional, seperti ini. Kecuali memang ada niat lain. Siapa dia? Suara Sarah akhirnya keluar, terdengar parau dan bergetar. Ia tahu siapa wanita itu, melihat dari penampilannya dan suara musik tadi. Tapi ia ingin Budi mengatakannya. Ia ingin mendengar pengakuan dari mulut pria yang baru saja menghancurkan hatinya. Budi menelan ludah. Ia melirik wanita di sebelahnya, lalu kembali menatap Sarah. Ini Lestari, katanya pelan. Teman. Sarah mengulang kata itu, kini suaranya naik 1 oktav, dipenuhi ironi pahit. Teman macam apa yang duduk di pangkuan suamiku di rumah kami? Yang berpelukan seperti suami istri? Yang menyetel musik dangdut murahan sekeras ini? Lestari, si biduan, terlihat tersinggung dengan ucapan Sarah. Ia membuka mulut hendak bicara, tapi Budi cepat-cepat memberi isyarat agar dia diam. Pandangan Sarah beralih dari Budi ke Lestari. Ia mengamati wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaiannya, riasannya, ekspresi wajahnya yang kini tampak sedikit menantang. Sarah merasa jijik. Bukan hanya karena wanita ini ada di rumahnya bersama suaminya, tetapi juga karena aura murahan yang terpancar darinya. Setidaknya begitulah yang dirasakan Sarah saat itu. Keluar, kata Sarah. Suaranya rendah dan berbahaya, namun tegas. Sekarang. Lestari terlihat ragu, melirik Budi seolah meminta perlindungan. Budi tampak semakin panik. Sarah, tenang dulu. Budi mencoba mendekat, tapi Sarah melangkah mundur, seolah Budi adalah sumber penyakit menular. Jangan mendekat, bentak Sarah. Matanya merah, namun air mata belum jatuh. Aku bilang keluar. Dari rumahku. Sekarang. Napas Sarah memburu. Dadanya terasa sesak. Setiap detik yang ia habiskan di ruangan yang sama dengan 2 orang itu terasa seperti siksaan. Bau parfum Lestari, yang bercampur dengan aroma tubuh Budi, terasa memuakan. Lestari akhirnya bangkit sepenuhnya dari sofa. Ia mengambil tas tangannya yang tergeletak di lantai. Wajahnya kini menunjukkan sedikit kekesalan. Ia tidak menyangka akan menghadapi skenario seperti ini. Tunggu apa lagi? Desis Sarah. Tangannya menunjuk ke arah pintu depan. Atau perlu aku menyeretmu keluar? Hah? Ancaman dalam suara Sarah membuat Lestari bergerak cepat. Ia berjalan sedikit terburu-buru menuju pintu, menghindari tatapan Sarah. Saat melewati Sarah, ia menoleh sedikit dengan ekspresi permusuhan yang jelas. Sarah tidak peduli. Fokusnya adalah membersihkan rumahnya dari kehadiran asing dan menjijikan ini. Ia mengikuti Lestari sampai ke pintu depan, memastikan wanita itu benar-benar keluar dari ambang pintu rumahnya. Lestari melangkah keluar dari pintu depan dengan langkah cepat namun masih sempat melirik Sarah dengan tatapan sinis. Ia meraih tasnya yang berisi beberapa properti manggung dan ponselnya. Sarah berdiri di ambang pintu, tangannya masih menunjuk keluar, seolah memastikan setiap inci tubuh wanita itu meninggalkan area rumahnya. Napasnya masih terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di sini, ujar Sarah dengan suara keras dan penuh amarah. Aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa mengganggu rumah tangga orang lain lagi. Lestari tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan dan mempercepat langkahnya menuruni beberapa anak tangga di teras rumah, lalu berjalan cepat menuju gerbang. Sarah mengikutinya dengan pandangan sampai wanita itu benar-benar keluar dari halaman rumah dan menghilang dari pandangannya. Begitu Lestari tidak terlihat lagi, Sarah menutup pintu depan dengan keras, menimbulkan bunyi debum yang bergema di seluruh rumah yang kini kembali sepi dari musik dangdut. Ia bersandar di pintu, matanya terpejam rapat, berusaha menahan gelombang emosi yang bergejolak di dadanya. Syok, sakit hati, kemarahan, penghinaan semuanya bercampur menjadi satu koktail pahit yang membakar dirinya dari dalam. Ketika ia membuka mata,
Pandangannya langsung bertemu dengan Budi yang berdiri beberapa langkah darinya. Wajah Budi pucat pasi. Matanya menunjukkan ketakutan yang kentara. Ia masih berdiri di tempat yang sama saat Sarah pertama kali menemukannya bersama wanita itu. "Sarah!" panggil Budi pelan. Suaranya masih terdengar gemetar. Mendengar suaranya membuat api amarah dalam diri Sarah yang sempat sedikit mereda, kini berkobar lagi. Ia menegakkan tubuh, berdiri tegak di hadapan Budi, meskipun kakinya masih terasa sedikit goyah. Tatapannya kini berubah menjadi dingin dan tajam. Tidak ada lagi kesedihan atau air mata. Yang ada hanya kemarahan murni dan rasa jijik yang mendalam. "Jangan panggil namaku," ujar Sarah. Suaranya rendah namun menusuk. "Jangan berani-beraninya kamu menyebut namaku setelah apa yang aku lihat." Budi mencoba melangkah mendekat lagi. "Sarah, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang aku pikirkan." Sarah mengulangi kata-kata itu. Suaranya meninggi lagi. "Aku melihatmu duduk bermesraan dengan wanita itu di sofa kita. Di rumah kita. Apalagi yang harus aku pikirkan? Kamu selingkuh. Budi. Kamu mengkhianatiku di rumah kita sendiri." Budi berhenti melangkah. Wajahnya tampak bingung. Mungkin tidak menyangka reaksi Sarah akan sekuat ini. Ia mungkin berharap Sarah akan menangis histeris atau pingsan. Yang lebih mudah dihadapi daripada kemarahan yang membara dan dingin seperti ini. "Aku bisa jelaskan." Budi memulai. "Jelaskan apa?" potong Sarah cepat. "Jelaskan kenapa kamu membiarkan wanita itu duduk di pangkuanmu? Jelaskan kenapa kamu berpelukan dengannya seolah kalian sepasang suami istri? Jelaskan kenapa kamu membela dia di depanku? Jelaskan, Budi." Sarah berjalan mendekat ke arah Budi. Setiap langkahnya dipenuhi kemarahan. Budi mundur selangkah. Tampak gentar. "Dia hanya teman, Sarah," kata Budi, mencoba berargumen. Dia datang menemuiku sebentar. Ada urusan." "Urusan apa yang mengharuskan dia duduk di pangkuanmu? Hah?" seru Sarah. Nadanya semakin tinggi. "Urusan apa yang dilakukan sambil berpelukan? Jangan coba berbohong padaku, Budi. Aku tidak sebodoh itu." Air mata yang tadi tertahan kini menggenang di mata Sarah. Namun itu bukan air mata kesedihan semata. Lebih pada air mata kemarahan dan frustrasi. Ia merasa begitu terhina. Tidak hanya dikhianati, tetapi juga dibohongi dengan alasan yang begitu konyol. Dia sedang ada masalah. Budi mencoba lagi. Suaranya terdengar putus asa. "Aku hanya mencoba menghiburnya." "Menghibur?" Sarah tertawa hambar. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Cara menghiburmu adalah dengan memangkunya? Di rumah yang aku cicil bersamamu? Yang aku rawat setiap hari?" Sarah menunjuk ke sekeliling ruangan, ke sofa, ke meja, ke lantai yang ia pel setiap minggu. Setiap benda di rumah itu terasa ternoda oleh pemandangan yang baru saja ia saksikan. "Sejak kapan ini terjadi, Budi?" tanya Sarah. Suaranya tiba-tiba melirih, namun tetap menyimpan bara api di dalamnya. "Sejak kapan kamu mengenal wanita murahan itu?" Budi menghindari tatapan mata Sarah. Ia mengalihkan pandangannya ke lantai. Keheningan sesaat yang tercipta terasa memekakan telinga. Aku bertemu dengannya beberapa minggu lalu." "Aku Budi pelan." Suaranya nyaris tak terdengar. "Beberapa minggu lalu. Jadi ini bukan kejadian spontan. Ini sudah berlangsung selama beberapa waktu." Saat Sarah bekerja keras di kantor, saat Sarah pulang ke rumah dengan harapan menemukan kenyamanan, Budi justru membawa wanita lain ke rumah mereka. Pikiran itu semakin membakar hati Sarah. "Beberapa minggu?" Sarah mengulangi. Matanya melebar tak percaya. "Dan kamu berani membawanya ke rumah saat aku tidak ada?" Budi tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban paling menyakitkan. "Dan kamu tadi, kamu membelanya di depanku," ujar Sarah. Suaranya kembali tajam. "Kamu lebih peduli pada perasaannya daripada perasaanku. Istrimu. Kamu memilih dia." Mata Sarah kini benar-benar basah oleh air mata.
Namun ia menolak membiarkan air mata itu jatuh membasahi pipinya di depan Budi. Ia tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan pria yang telah menghancurkannya. Sarah, jangan bicara begitu. Budi mencoba membantah. Oh, jadi aku salah. Tantang Sarah. Kamu tidak membelanya? Kamu tidak menyuruhku untuk tenang setelah aku melihatmu bermesraan dengannya. Sikapmu barusan sudah cukup bukti bagiku, Budi. Rasa sakit hati yang teramat dalam bercampur dengan kemarahan yang membakar. Sarah merasa semua kepercayaan yang ia berikan pada Budi hancur berkeping-keping. Fondasi pernikahan mereka, yang ia pikir kokoh, ternyata rapuh dan mudah dihancurkan oleh godaan murahan. Ia melihat Budi, suaminya, yang kini tampak menyedihkan dan penakut di depannya. Pria yang ia pikir kenal luar dalam, ternyata adalah orang asing yang mampu menusuknya dari belakang. Pemandangan Budi yang duduk di sofa dengan wanita itu kembali terbayang, memutar di kepalanya seperti adegan film horor. Ini sudah cukup. Lebih dari cukup. Sarah menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia menatap lurus ke mata Budi, tatapan yang kini kosong dari cinta, hanya tersisa kekecewaan dan kemarahan. Aku mau cerai, ujar Sarah, suaranya datar, tanpa emosi berlebihan, namun mengandung ketegasan yang mutlak. Kata-kata itu menggantung di udara, bagaikan palu godam yang menghantam Budi. Wajahnya yang tadinya pucat kini semakin memutih. Ia tampak benar-benar terkejut, seolah permintaan cerai adalah hal terakhir yang ia harapkan. Sarah, jangan bicara begitu. Budi tergagap. Kamu tidak serius. Aku sangat serius, potong Sarah. Suaranya tidak berubah. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang mengkhianatiku di rumahku sendiri. Yang lebih memilih membela wanita selingkuhannya daripada menghargai perasaanku sebagai istrinya. Aku tidak bisa lagi. Sarah berbalik, berjalan melewati Budi. Ia tidak ingin berada di dekatnya lagi. Setiap detik di ruangan yang sama dengannya terasa menjijikan. Ia berjalan menuju kamar mereka, atau lebih tepatnya, kamar yang dulunya milik mereka berdua. Pernyataan, aku mau cerai, yang keluar dari mulut Sarah menggantung di udara, memecah keheningan tegang pasca kepergian biduan bernama Lestari. Budi berdiri mematung beberapa langkah di depan Sarah, wajahnya yang tadi pucat kini tampak semakin kaget, seolah tidak pernah terpikirkan bahwa situasinya akan eskalasi sejauh ini. Mungkin dia pikir Sarah hanya akan marah-marah, menangis, lalu bisa dibujuk rayu seperti pertengkaran-pertengkaran kecil mereka sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Ada yang patah di dalam diri Sarah, sesuatu yang fundamental, dan itu tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau janji-janji kosong. Sarah, jangan bicara begitu, kata Budi, suaranya lirih, terdengar seperti bisikan. Kamu tidak serius kan? Sarah melipat tangannya di dada. Sorot matanya tetap dingin dan penuh kemarahan. Ia tidak lagi menangis. Air mata yang tadi menggenang sudah mengering di sudut matanya, menyisakan rasa perih yang menusuk. Aku sangat serius, Budi, jawabnya tegas, suaranya stabil, berbeda dengan suaranya yang bergetar hebat beberapa menit yang lalu. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini satu detik lebih lama lagi bersamamu. Budi akhirnya bergerak. Ia melangkah perlahan ke arah Sarah. Tangannya terulur seolah ingin meraih lengan Sarah. Sarah, kumohon jangan ambil keputusan terburu-buru. Kamu marah. Aku mengerti. Tapi perceraian? Itu bukan solusi. Sarah menepis tangan Budi sebelum sempat menyentuhnya. Ia mundur selangkah. Bukan solusi katamu? Lalu apa solusinya? Aku harus pura-pura tidak melihat apa yang terjadi di sini barusan? Aku harus memaafkanmu setelah kamu membawa wanita lain ke rumah kita dan bermesraan dengannya? Setelah kamu membela dia di depanku. Kemarahan Sarah kembali memuncak. Ia tidak bisa menerima betapa mudahnya Budi menganggap remeh pengkhianatan ini. Seolah itu hanya kesalahan kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Dia tidak berarti apa-apa. Budi mencoba lagi. Suaranya terdengar semakin putus asa, namun ada nada manipulatif di dalamnya. Itu hanya sesaat. Aku hilaf. Hilaf. Sarah tertawa sinis.
Hilaf sampai membawanya ke rumah? Hilaf sampai membiarkannya duduk di pangkuanmu? Hilaf sampai membela dia di depanku? Itu bukan hilaf, Budi. Itu pilihan. Kamu memilih untuk melakukan itu. Sarah melihat Budi menghindari tatapannya lagi. Itu sudah cukup. Setiap kali ia melihat mata Budi, ia hanya melihat bayangan Lestari duduk di pangkuannya. Tawa mereka, sentuhan mereka. Pemandangan itu terukir jelas di benaknya, seperti luka yang menganga. Aku tahu aku salah, ujar Budi pelan. Aku mengakui itu. Tapi apakah satu kesalahan bisa menghancurkan 5 tahun pernikahan kita? Satu kesalahan yang kamu tutupi. Satu kesalahan yang kamu lakukan di rumah kita. Satu kesalahan yang kamu lanjutkan sampai aku menangkap basah. Dan satu kesalahan yang kamu bela pelakunya di depanku. Koreksi Sarah. Setiap katanya seperti pecahan beling. Ya, Budi. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan semuanya. Budi mengangkat kepalanya. Menatap Sarah dengan mata memohon. Sarah, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Lestari itu tidak ada artinya. Dia hanya... Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Dia hanya gangguan sesaat. Kamu adalah segalanya bagiku. Sarah merasakan mual. Kata-kata cinta dari mulut Budi saat ini terasa seperti racun. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini, kata Sarah. Kalau kamu mencintaiku, kamu akan menghargai aku dan rumah tangga kita. Tapi kamu tidak melakukannya. Budi, kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu menghancurkan hatiku. Ia ingat bagaimana Budi terlihat begitu panik saat ia mengusir Lestari. Bagaimana Budi terlihat lebih khawatir Lestari marah atau sedih, daripada bagaimana perasaannya, istrinya, yang baru saja melihat pemandangan itu. Sikap Budi saat itu berbicara lebih keras daripada semua kata cinta yang mungkin akan ia ucapkan sekarang. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu akhir-akhir ini. Budi tiba-tiba melontarkan tuduhan, mencoba mengalihkan kesalahan. Aku merasa kesepian. Kamu jarang ada di rumah. Pulang malam terus. Tuduhan itu seperti pukulan telak bagi Sarah. Ia bekerja keras, meniti karir. Sebagian besar juga demi masa depan mereka berdua. Demi bisa mencicil rumah ini. Demi bisa hidup lebih nyaman. Dan sekarang Budi menyalahkan pekerjaannya sebagai alasan perselingkuhannya? Kemarahan Sarah kembali meluap. Kamu menyalahkanku? Seru Sarah. Suaranya kembali tinggi. Kamu menyalahkan kerja keras yang aku lakukan demi kita. Kamu menyalahkan aku karena kamu kesepian. Lalu kamu mencari hiburan di pangkuan wanita lain. Itu tidak adil, Budi. Itu pengecut. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Budi membela diri. Nada suaranya mulai meninggi juga. Tapi kamu harus mengerti, pernikahan ini butuh perhatian. Aku juga butuh perhatian. Perhatian seperti apa yang kamu cari dari wanita itu? Tanya Sarah, matanya berkaca-kaca lagi, kali ini karena rasa frustrasi dan kemarahan yang luar biasa. Apakah aku kurang memberikan perhatian padamu? Setiap malam aku usahakan pulang tepat waktu, menyiapkan makan malam, mendengarkan ceritamu. Saat aku lelah setelah seharian kerja, aku tetap berusaha melayanimu. Apa itu kurang? Aku hanya... Budi tampak kesulitan mencari kata-kata. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Sudahlah, Budi, potong Sarah. Ia merasa lelah bertengkar, lelah membahas ini. Hatinya terlalu sakit untuk terus berdebat. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak mau lagi. Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang aku lihat hari ini. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan bagaimana kamu bersikap. Kamu bukan pria yang aku nikahi. Kamu bukan pria yang aku kira kamu. Sarah berbalik. Tidak lagi ingin menatap wajah Budi. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju kamar tidur utama. Budi memanggil namanya berulang kali dari belakang. Namun Sarah mengabaikannya. Pikirannya sudah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Pernikahan ini sudah berakhir.
Yang perlu ia lakukan sekarang adalah mengurus segala sesuatunya dan pergi. Pergi dari rumah yang kini terasa asing dan penuh kenangan buruk. Sarah melangkah masuk ke dalam kamar tidur. Udara di dalam terasa lebih pengap. Mungkin karena jendela tertutup. Ruangan ini, yang dulunya adalah tempat paling pribadi dan sakral bagi mereka berdua, kini terasa dingin dan kosong. Foto pernikahan mereka dinakas, tumpukan buku di meja samping tempat tidur Budi, piyama Sarah yang terlipat rapi di atas bantal, semuanya terasa seperti peninggalan dari kehidupan yang sudah tidak ada lagi. Ia berjalan menuju lemari pakaiannya. Tangannya meraih pegangan pintu lemari. Tetapi ia berhenti sejenak. Apa yang harus ia ambil? Seluruh hidupnya ada di sini. Tidak mungkin ia membawa semuanya malam ini juga. Ia hanya butuh pakaian secukupnya untuk beberapa hari, beberapa barang pribadi yang penting, dan dokumen-dokumen. Di belakangnya, Budi menyusul masuk ke kamar. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati Sarah dengan mata penuh kebingungan dan keputusasaan. "Sarah, apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya masih memohon. "Apa yang terlihat?" jawab Sarah tanpa menoleh. Ia menarik keluar sebuah koper ukuran sedang dari bagian atas lemari. "Aku berkemas." "Berkemas untuk apa?" tanya Budi lagi, seolah masih belum sepenuhnya sadar. Sarah meletakkan koper di atas tempat tidur, membuka resletingnya. Ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian, kemeja kerja, celana panjang, pakaian dalam, pakaian santai. Gerakannya cepat dan efisien, seperti sedang melakukan tugas rutin, meskipun hatinya terasa seperti diremas. "Aku akan menginap di tempat teman malam ini," kata Sarah, suaranya datar. "Besok aku akan mulai mengurus perceraian." Budi melangkah mendekat ke tempat tidur. Ia meraih lengan Sarah, menghentikan gerakannya. "Kamu serius tentang ini? Kamu tidak bisa begitu saja pergi dan bilang mau cerai." Sarah menarik lengannya dengan kasar. "Kenapa tidak bisa? Kamu pikir aku akan diam saja setelah apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan pernikahan ini, Budi. Kamu yang membuatnya tidak bisa diperbaiki." Aku salah. Sarah, aku sangat menyesal," kata Budi. Suaranya pecah. Ia tampak benar-benar menyesal saat ini, tetapi bagi Sarah, penyesalan itu datang terlalu terlambat, setelah semua kerusakan terjadi, dan setelah ia melihat bagaimana Budi membela Lestari. "Penyesalanmu tidak akan menghapus apa yang terjadi," ujar Sarah. Matanya kembali menatap Budi. "Dan penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku." Ia kembali berkemas. Mengambil toiletries dari kamar mandi, memasukkan laptop dan chargernya. Ia juga mengambil beberapa buku yang sedang dibacanya. Ia berhenti sejenak di depan meja rias, mengambil beberapa perhiasan simpel yang sering ia pakai, dan memasukkannya ke dalam kotak kecil. Budi duduk di tepi tempat tidur, mengamati Sarah dengan tatapan kosong. Ia terlihat seperti anak kecil yang mainannya diambil. "Lalu bagaimana dengan rumah ini? Bagaimana dengan cicilan? Bagaimana dengan kita?" tanyanya. Nadanya terdengar panik. "Rumah ini akan kita urus nanti. Lewat pengacara," jawab Sarah praktis. Emosinya masih ada, tetapi ia berusaha menyalurkannya menjadi tindakan nyata, menjadi rencana untuk pergi. "Dan kita sudah tidak ada lagi, Budi. Kamu sudah mengakhirinya hari ini." Sarah berjalan ke laci nakas, mencari paspor, buku nikah, dan beberapa dokumen penting lainnya. Budi tidak menghalangi, hanya mengawasi setiap gerakannya. Ruangan itu terasa semakin dingin dan asing. Setiap benda di dalamnya sekarang terasa seperti beban, pengingat akan kehidupan yang ia kira akan bertahan selamanya. Saat Sarah menutup resleting koper, Budi tiba-tiba berdiri. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu pikir ini mudah bagiku?" teriaknya. Nada suaranya berubah dari memohon menjadi marah dan defensif. "Kamu pikir aku tidak menderita?" Sarah berbalik, menatap Budi dengan terkejut. "Menderita? Setelah apa yang dia lakukan? Kamu menderita?" tanya Sarah dengan suara tidak percaya. "Kamu menderita karena ketahuan selingkuh di rumah sendiri?
Kamu menderita karena istrimu minta cerai setelah kamu mengkhianatinya. Kamu bahkan tidak punya hak untuk merasa menderita. Budi. Kemarahan Budi memuncak. Kamu selalu begitu. Selalu merasa paling benar. Selalu sibuk dengan duniamu sendiri. Ia melangkah mendekat ke arah Sarah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Mungkin memang salahmu aku jadi begini. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Tuduhan itu membuat Sarah terdiam sesaat. Ia tidak percaya Budi bisa begitu rendahnya melemparkan kesalahan padanya. Rasa sakit hati Sarah semakin dalam. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang karakter Budi yang sebenarnya, yang baru terungkap sepenuhnya malam ini. Egois, manipulatif, dan tidak bertanggung jawab. Cukup, Budi, kata Sarah pelan, namun penuh otoritas. Aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu lagi. Kamu bisa mencoba memutarbalikan fakta atau menyalahkanku semaumu. Tapi itu tidak akan mengubah apa yang aku lihat atau apa yang aku rasakan. Sarah meraih kopernya. Berat, seperti beban pernikahan yang ia tinggalkan. Ia berjalan menuju pintu kamar, melewati Budi yang masih berdiri dengan wajah merah padam. Budi tidak bergerak untuk menghentikannya kali ini. Hanya menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kekalahan. Aku akan pergi, kata Sarah saat berada di ambang pintu. Kamu bisa tinggal di sini. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai istrimu. Tanpa menoleh lagi, Sarah keluar dari kamar. Ia berjalan cepat melewati ruang tamu yang masih terasa tercemar oleh kehadiran Lestari beberapa saat lalu. Ia mengambil tas kerjanya yang masih tergeletak di lantai dekat sofa. Ia membuka pintu depan. Udara malam yang dingin terasa melegakan di wajahnya. Kontras dengan udara panas dan menyesakkan di dalam rumah. Sebelum menutup pintu, Sarah menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Ia melihat Budi masih berdiri di ambang pintu kamar tidur. Tampak menyedihkan dan marah dalam cahaya remang-remang ruang tamu. Mata mereka bertemu sesaat. Tidak ada cinta, hanya kehancuran. Sarah menutup pintu di belakangnya. Kuncinya berputar dengan bunyi klik yang final. Ia berdiri di teras rumahnya sendiri, namun merasa seperti orang asing. Ia menuruni anak tangga dengan koper di tangan. Di garasi, mobilnya terparkir, menunggu untuk membawanya pergi dari mimpi buruk ini. Dengan langkah pasti, Sarah berjalan menuju mobilnya. Ia membuka bagasi, meletakkan koper di dalamnya. Kemudian ia masuk ke kursi kemudi, menyalakan mesin. Lampu depan mobil menerangi jalan di depannya yang gelap. Ia tidak tahu persis kemana ia akan pergi malam ini, tetapi ia tahu satu hal. Ia pergi menjauh dari Budi, menjauh dari pengkhianatan, dan menjauh dari kehidupan yang ia kenal. Ini adalah akhir dari segalanya, dan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ia ketahui akan seperti apa. Air mata akhirnya mengalir di pipinya saat ia melajukan mobil meninggalkan rumah itu, tetapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena rasa lega yang aneh dan tekad yang membaja. Malam itu, Sarah mengemudi tanpa tujuan pasti selama beberapa saat, hanya ingin menjauh dari rumah itu dan segala kenangan buruknya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Sita, sahabat karibnya sejak kuliah. Sita tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil. Meski sudah larut, Sarah tahu Sita pasti akan membukakan pintu untuknya. Benar saja, Sita langsung membuka pintu begitu Sarah memencet bel. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan melihat Sarah dengan koper di tangan di tengah malam. Begitu Sarah menceritakan apa yang terjadi, Sita langsung memeluknya erat. Tidak banyak pertanyaan yang diajukan Sita malam itu. Ia hanya mendengarkan, memberikan pundaknya untuk Sarah menangis, dan memastikan Sarah memiliki tempat untuk beristirahat. Hari-hari pertama setelah Sarah meninggalkan rumah terasa berat. Ia mengambil cuti mendadak dari kantor, mengatakan pada atasannya ada urusan keluarga yang mendesak. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di apartemen Sita, merenung, menangis, dan mencoba memahami semua yang terjadi. Sita dengan sabar menemaninya, memasakkan makanan, menemaninya bicara, atau sekadar duduk diam di sampingnya. 2 hari setelah kejadian itu, Sarah memberanikan diri menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh rekan kerjanya.
Pertemuan pertama dengan pengacara itu terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru dan rumit. Pengacara bernama Ibu Ratna, seorang wanita parubaya yang tampak tangguh namun hangat, mendengarkan cerita Sarah dengan penuh perhatian. Sarah menceritakan semuanya, mulai dari rutinitas pernikahannya, momen penemuan Budi dan Lestari, pertengkaran setelah itu, hingga keputusannya untuk meninggalkan rumah. Ibu Ratna menjelaskan proses perceraian di Indonesia. Mulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan agama, karena mereka beragama Islam, mediasi yang sifatnya wajib, sidang-sidang, hingga putusan. Ia menjelaskan tentang pembagian harta gonogini, hak asuh anak, jika ada, dalam kasus Sarah tidak ada, dan nafkah. Meskipun Sarah tidak berencana menuntut nafkah, Ibu Ratna tetap menjelaskan opsinya. Untuk kasus perselingkuhan seperti ini, bukti visual yang Anda lihat sangat kuat, jelas Ibu Ratna. Meskipun Anda tidak memiliki bukti foto atau video, kesaksian Anda dan kemungkinan saksi lain, jika ada, misalnya tetangga yang pernah melihat Lestari datang, cukup kuat. Yang penting, keputusan Anda sudah bulat dan Anda siap menghadapi prosesnya. Sarah mengangguk. Ia tahu proses ini tidak akan mudah, baik secara emosional maupun finansial, mengurus pengacara dan biaya pengadilan. Namun, ia merasa ini adalah satu-satunya jalan. Kembali ke Budi adalah sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan lagi. Kepercayaan itu sudah hancur total. Langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan cerai. Ibu Ratna membantu Sarah menyusun dokumen yang diperlukan. Selama proses ini, Sarah terpaksa harus kembali berkomunikasi dengan Budi, namun melalui Ibu Ratna. Budi, melalui pengacaranya. Ya, dia juga menyewa pengacara, mungkin untuk membela diri atau mengurus harta, menanggapi gugatan Sarah. Komunikasi dengan Budi secara langsung sangat minimal. Hanya beberapa kali melalui telepon, dan selalu berakhir dengan pertengkaran atau Budi yang mencoba membujuk Sarah untuk menarik gugatannya, kadang dengan nada memohon, kadang dengan nada marah. "Kamu yakin mau melakukan ini, Sarah? Ini akan merepotkan. Dan mahal," kata Budi di salah satu panggilan telepon. "Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum membawa wanita lain ke rumah kita," jawab Sarah dingin. Ia sudah tidak mempan lagi dengan upaya manipulasi Budi. Ada juga masalah rumah. Rumah itu dicicil bersama, atas nama mereka berdua. Ibu Ratna menjelaskan pilihan, dijual dan hasilnya dibagi, atau salah satu pihak membeli bagian pihak lain. Budi ingin Sarah yang membeli bagiannya, karena ia tidak punya uang untuk membeli bagian Sarah. Sarah belum punya keputusan final saat itu. Fokusnya adalah agar perceraian ini segera selesai. Sarah juga memberitahu keluarganya tentang perceraian ini. Orang tuanya terkejut dan sedih, tetapi mereka mendukung keputusan Sarah setelah mendengar cerita lengkapnya. Mereka menawarkan agar Sarah pulang ke rumah mereka, tetapi Sarah menolak dengan halus. Ia merasa perlu mandiri dan tidak ingin merepotkan orang tuanya. Mengabari teman-teman juga merupakan tantangan tersendiri. Ada yang simpati, ada yang kaget, ada juga yang mungkin diam-diam bergosip. Sarah berusaha menjaga privasinya, hanya menceritakan pada teman-teman terdekat seperti Sita. Sidang pertama perceraian pun tiba. Suasana di pengadilan agama terasa mencekam. Banyak pasangan lain dengan masalah rumah tangga yang berbeda. Sarah merasa gugup, namun ia menguatkan diri. Budi hadir bersama pengacaranya. Pertemuan pertama adalah mediasi, yang dipimpin oleh seorang mediator dari pengadilan. Mediator mencoba mendamaikan mereka, bertanya tentang masalah mereka, dan menawarkan saran. Budi di depan mediator masih mencoba menyalahkan Sarah, mengatakan Sarah terlalu sibuk dan tidak memberikan perhatian. Ia juga masih bersikeras bahwa perselingkuhan itu tidak disengaja, atau hanya kehilafan. Sarah dengan tenang membantah semua tuduhan itu, menjelaskan detail kejadian dan bagaimana Budi bersikap setelahnya. "Saya tidak bisa kembali," kata Sarah pada mediator. Tatapannya lurus ke depan, tidak sedikit pun melirik Budi yang duduk di seberangnya. "Kepercayaan saya sudah hilang sepenuhnya. Dan saya tidak melihat adanya penyesalan tulus dari suami saya." Mediasi gagal. Keputusan Sarah sudah bulat dan Budi tidak menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri,
hanya berusaha membela diri dan menyalahkan Sarah. Proses perceraian pun berlanjut ke tahap persidangan. Minggu-minggu berikutnya dihabiskan dengan bolak-balik ke pengadilan. Sidang pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, hingga kesaksian. Sarah harus memberikan kesaksian tentang apa yang ia lihat dan alami. Itu sangat menyakitkan. Harus membuka kembali luka lama di depan umum. Budi juga memberikan kesaksiannya, yang penuh dengan pembelaan diri dan upaya meminimalkan kesalahannya. Selama proses ini, Sarah terus bekerja keras. Ia tidak ingin perceraian mengganggu karirnya. Justru, pekerjaan menjadi pelarian dan sumber kekuatannya. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa tetap profesional dan berprestasi meskipun hidup pribadinya sedang berantakan. Fokus pada pekerjaan juga membantunya mengalihkan pikiran dari rasa sakit dan kepedihan. Di luar pengadilan, Sarah sesekali mendengar kabar tentang Budi melalui teman-teman mereka yang masih saling berhubungan, atau dari gosip yang beredar. Budi dikabarkan masih menjalin hubungan dengan Lestari, sang biduan. Kabar itu awalnya menusuk hati, tetapi lambat laun rasa sakit itu berubah menjadi rasa kasihan dan jijik. Sarah mulai melihat Budi bukan sebagai pria yang mencintai wanita lain, melainkan sebagai pria lemah yang lari dari masalahnya dan mencari pelarian yang salah. Proses perceraian terasa sangat panjang dan menguras energi, baik fisik maupun mental. Ada hari-hari di mana Sarah merasa sangat lelah, ingin menyerah saja. Namun setiap kali ia mengingat pemandangan di ruang tamunya malam itu, atau mendengar Budi mencoba menyalahkannya, tekadnya semakin kuat. Ia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bebas dari pengkhianatan dan kebohongan. Setelah berbulan-bulan melalui proses yang melelahkan, tibalah saatnya pembacaan putusan. Sarah datang ke pengadilan bersama Ibu Ratna. Budi juga hadir. Hakim membacakan putusan. Gugatan cerai Sarah dikabulkan. Mereka resmi bercerai. Tidak ada sorakan kemenangan. Tidak ada air mata kebahagiaan. Hanya rasa lega yang campur aduk dengan kesedihan atas berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. Sarah dan Budi kini resmi menjadi mantan suami istri. Pembagian harta gonogini, termasuk rumah, diputuskan oleh hakim. Misalnya, rumah harus dijual dan hasilnya dibagi dua, atau salah satu pihak diberi waktu untuk membayar bagian pihak lain. Detail ini akan menjadi masalah terpisah yang harus mereka selesaikan pasca putusan. Sarah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia sudah melepaskan statusnya sebagai istri Budi. Itu adalah akhir yang menyakitkan, tetapi juga awal dari kemerdekaan yang ia butuhkan untuk membangun kembali hidupnya. Badai telah menghantam, dan Sarah berhasil melewatinya. Kini saatnya ia fokus pada bagaimana ia akan terbang kembali. Putusan cerai dari Pengadilan Agama menjadi palu godam terakhir yang memutus ikatan antara Sarah dan Budi. Ada kelegaan yang dalam, namun juga rasa hampa yang luas. 5 tahun kehidupan yang dijalani bersama, kini resmi berakhir di mata hukum. Statusnya berubah dari istri menjadi janda. Kata itu terasa asing di telinga Sarah, membawa stigma dan rasa kesendirian yang tiba-tiba menghimpit. Setelah keluar dari pengadilan hari itu, Sarah tidak langsung pulang ke apartemen Sita. Ia pergi ke sebuah kafe yang tenang sendirian. Ia hanya duduk, meminum kopi, dan membiarkan kenyataan meresap. Perceraian itu adalah keputusan yang ia ambil dengan kesadaran penuh, buah dari pengkhianatan dan luka yang mendalam. Ia tahu itu benar, tetapi prosesnya tetap saja menguras tenaga dan emosi. Selama berbulan-bulan ia fokus pada persidangan, pada pembuktian, pada perlawanan. Sekarang, setelah semuanya selesai, ia tidak lagi punya perang yang harus dihadapi di pengadilan. Yang ada hanyalah kehidupan di depan, yang harus ia bangun kembali sendirian. Tinggal di apartemen Sita membantu Sarah melewati masa-masa paling sulit. Sita adalah sahabat terbaik yang bisa ia minta. Ia memberikan ruang, waktu, dan dukungan emosional tanpa henti. Namun, Sarah tahu ia tidak bisa terus-menerus merepotkan Sita. Ia membutuhkan tempatnya sendiri, ruang di mana ia bisa benar-benar memulai dari awal, tanpa bayangan Budi atau kenangan rumah lama mereka.
Masalah rumah menjadi prioritas selanjutnya yang harus diselesaikan. Sesuai putusan pengadilan, rumah tersebut harus dijual, dan hasilnya dibagi dua. Proses penjualan rumah tidak mudah. Butuh waktu untuk mencari pembeli yang tepat, mengurus dokumen, dan negosiasi harga. Selama proses ini, Sarah dan Budi harus tetap berkomunikasi, tetapi selalu melalui pengacara masing-masing atau perwakilan notaris. Interaksi langsung mereka minimal, dan ketika terjadi, suasananya selalu dingin dan formal. Setiap pembicaraan tentang rumah terasa seperti menggali luka lama. Sarah hanya ingin proses ini cepat selesai, agar ia bisa sepenuhnya melepaskan diri dari aset bersama Budi. Secara finansial, perceraian cukup memukul Sarah di awal. Biaya pengacara dan pengadilan tidak sedikit. Ia juga harus menanggung biaya hidupnya sendiri sepenuhnya. Sementara cicilan rumah masih harus dibayar sampai rumah itu terjual. Gaji Sarah sebagai manajer memang lumayan, tetapi tidak cukup untuk menopang gaya hidup yang sama seperti saat masih berbagi biaya hidup dengan Budi, ditambah biaya-biaya mendadak terkait perceraian. Ia harus lebih berhemat, menunda keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak mendesak, dan meninjau ulang anggarannya. Setelah beberapa minggu tinggal bersama Sita, Sarah mulai mencari apartemen sendiri. Ia mencari yang kecil saja, terjangkau, dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor. Akhirnya ia menemukan sebuah apartemen tipe studio di area yang cukup strategis. Tidak besar, tidak mewah, tetapi itu adalah miliknya. Ia menyewanya dengan uang tabungannya. Saat pertama kali memasuki apartemen barunya, Sarah merasakan campuran emosi. Ada kesedihan karena harus memulai lagi dari nol, di tempat yang asing, sendirian. Ia melihat ruangan kosong itu dan teringat rumahnya yang lama, rumah yang ia rancang bersama Budi, rumah yang penuh kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Tapi di sisi lain, ada rasa merdeka yang kuat. Ini adalah kanvas kosongnya. Ia bisa menatanya sesuai keinginannya, mengisi dengan benda-benda yang hanya miliknya, menciptakan ruang yang sepenuhnya aman dan bebas dari bayangan masa lalu. Malam pertamanya di apartemen baru terasa sepi. Biasanya, di jam seperti ini, ia akan bersantai di sofa bersama Budi, menonton televisi, atau sekadar mengobrol ringan. Sekarang, hanya ada keheningan yang akrab, diselingi suara lalu lintas dari luar. Ia merasa kesepian yang menusuk. Air mata kembali mengalir. Air mata karena kehilangan, karena patah hati yang belum sepenuhnya sembuh. Ia merindukan keintiman, companionship, kehangatan yang hilang dari hidupnya. Namun, Sarah tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia telah mengambil keputusan untuk pergi, untuk melepaskan diri dari pernikahan yang tidak sehat. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia telah melihat sisi buruk Budi, kelemahannya, kebohongannya. Ia tahu ia layak mendapatkan yang lebih baik. Sarah memutuskan untuk menyalurkan energinya ke hal-hal positif. Pertama, ia kembali fokus total pada pekerjaannya. Ia menghabiskan jam kerja dengan produktif, bahkan mengambil proyek-proyek baru yang menantang. Pekerjaan adalah cara terbaik untuk mengalihkan pikirannya dari masalah pribadi. Di kantor, ia adalah Sarah si manajer yang kompeten dan berdedikasi, bukan Sarah si istri yang diselingkuhi. Fokus ini mulai membuahkan hasil. Kinerjanya diperhatikan oleh manajemen senior. Kedua, ia mulai merawat dirinya sendiri. Setelah melalui proses perceraian yang melelahkan, fisiknya terasa lelah dan mentalnya terkuras. Ia mulai berolahraga secara teratur, yoga, atau lari di taman dekat apartemennya. Ia juga mencoba untuk tidur cukup dan makan makanan sehat. Merawat diri secara fisik membantunya merasa lebih kuat secara mental. Ketiga, ia mulai membangun kembali kehidupan sosialnya. Ia lebih sering menerima ajakan teman-teman untuk makan malam atau sekadar berkumpul santai. Ia juga mencoba hobi baru, seperti melukis di akhir pekan. Perlahan tapi pasti, lingkaran sosialnya meluas. Ia bertemu orang-orang baru, dan ia tidak lagi merasa begitu kesepian. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada status pernikahannya atau pada memiliki pasangan. Proses penjualan rumah lama mereka masih berjalan lambat. Setiap kali ada komunikasi tentang itu,
Sarah merasakan sedikit nyeri di hatinya, tetapi ia berusaha tetap profesional. Ia hanya ingin proses itu selesai, agar ia bisa menerima bagiannya dan menutup babak itu sepenuhnya. Bagian dari hasil penjualan rumah itu nantinya akan menjadi modal penting baginya untuk benar-benar memulai hidup baru dengan pijakan finansial yang lebih kuat. Masa-masa awal setelah perceraian adalah titik terendah bagi Sarah. Ia harus menghadapi kesendirian, kesulitan finansial sementara, dan proses penyembuhan luka batin. Namun, masa ini juga adalah titik balik. Ia belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri, menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak ia tahu ia miliki, dan menyadari bahwa ia mampu bertahan badai dan bangkit kembali. Tekadnya membaja. Ia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin berkembang. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sukses, lepas dari bayangan masa lalu. Perlahan namun pasti, kehidupan Sarah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan. Setelah beberapa bulan tinggal di apartemen studio yang nyaman namun sederhana, penjualan rumah lama mereka akhirnya berhasil diselesaikan. Prosesnya memang memakan waktu, penuh dengan negosiasi dan urusan administrasi, tetapi akhirnya titik terang itu tiba. Sarah menerima bagiannya dari hasil penjualan rumah. Jumlahnya cukup besar, memberikan bantalan finansial yang sangat ia butuhkan. Uang hasil penjualan rumah itu tidak ia hamburkan. Sarah, dengan naluri manajerialnya yang kuat, merencanakan dengan cermat. Sebagian ia gunakan untuk membeli sebuah apartemen yang sedikit lebih besar dan lebih strategis, yang ia cicil sendiri. Sebagian lagi ia investasikan. Sisa uangnya ia simpan sebagai dana darurat dan modal awal untuk kemungkinan investasi atau pengembangan diri di masa depan. Memiliki aset atas namanya sendiri memberikan rasa aman dan kemandirian yang luar biasa. Di saat yang bersamaan, karir Sarah meroket. Manajemen di kantornya melihat potensi besar dalam dirinya. Kegigihan, ketelitian, dan kemampuannya memimpin tim tidak diragukan lagi. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang profesional dan tidak mudah menyerah di bawah tekanan. Beberapa bulan setelah perceraiannya resmi, Sarah mendapatkan promosi besar. Ia naik jabatan ke posisi senior manager, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan, tentu saja, gaji yang jauh lebih tinggi. Promosi itu bukan hanya tentang kenaikan gaji, tetapi juga pengakuan atas kerja kerasnya selama ini, termasuk saat ia menghadapi masalah pribadi yang sangat berat. Sarah menangani tim yang lebih besar dan proyek-proyek yang lebih kompleks, seringkali berinteraksi langsung dengan jajaran direksi dan klien-klien besar. Ia menghabiskan banyak waktu mempelajari tren industri, menghadiri seminar, dan memperluas jaringan profesionalnya. Kepercayaan diri Sarah tumbuh pesat seiring dengan pencapaian karirnya. Ia merasa mampu, ia merasa berharga. Rasa sakit hati dan kehancuran akibat perceraian tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini terkubur di bawah tumpukan kesuksesan dan kesibukan positif. Ia melihat ke depan, bukan ke belakang. Apartemen barunya ia tata dengan apik. Ia membeli perabotan baru yang sesuai dengan seleranya, menciptakan ruang yang benar-benar mencerminkan dirinya saat ini. Mandiri, kuat, dan elegan. Ia tidak lagi merasa kesepian di apartemennya. Ia menikmati waktu sendirian untuk membaca, mendengarkan musik, atau sekadar bersantai setelah seharian bekerja. Selain karir, Sarah juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas profesional di bidangnya, sering menjadi pembicara di acara-acara industri, dan bahkan mulai mentor kaum profesional muda. Aktivitas ini memberinya kepuasan batin dan memperluas wawasannya. Dalam 2 hingga 3 tahun setelah perceraiannya, Sarah telah mencapai tingkat kesuksesan finansial yang signifikan. Ia bisa membeli mobil baru, yang lebih mewah dari mobil lamanya yang dulu juga hasil patungan dengan budi, berlibur ke luar negeri sesekali, dan hidup dengan nyaman tanpa perlu khawatir tentang biaya. Ia tidak lagi harus berhemat ketat seperti di awal perceraian. Ia bisa memanjakan dirinya sendiri dengan membeli barang-barang yang ia sukai, makan di restoran mahal, atau melakukan perawatan diri. Perubahan dalam diri Sarah tidak hanya pada status finansial dan karir, tetapi juga pada pribadinya. Ia menjadi lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih menghargai dirinya sendiri.
Ia menyadari bahwa badai perceraian, meskipun menyakitkan, telah membawanya ke jalan yang lebih baik. Ia menemukan kekuatan dalam kemandiriannya. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain, terutama dari mantan suaminya. Kehidupannya sekarang adalah bukti bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun kebahagiaan serta kesuksesannya sendiri. Hubungannya dengan Sita tetap erat. Sita menyaksikan seluruh perjalanan Sarah, dari titik terendah hingga kebangkitannya. Keberhasilan Sarah menjadi inspirasi bagi Sita dan teman-teman lainnya. Sarah sadar bahwa kesuksesannya ini, sebagian besar, adalah hasil dari fokus total dan kerja kerasnya pasca perceraian. Tidak ada gangguan, tidak ada drama rumah tangga, tidak ada energi yang terkuras untuk berurusan dengan suami yang tidak jujur. Ia bisa mencurahkan 100% energinya untuk karir dan pengembangan diri. Perceraian, meskipun menyakitkan, para dosicali memberinya kebebasan dan motivasi untuk mencapai potensi penuhnya. Kini, Sarah dikenal di lingkungan profesionalnya sebagai wanita karir yang sukses, mandiri, dan inspiratif. Ia adalah bukti hidup bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Ia telah berubah dari istri yang diselingkuhi menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi setelah melewati badai dalam kepompong penderitaan. Sementara kehidupan Sarah melesat naik, nasib mantan suaminya, Budi, justru sebaliknya. Setelah perceraian mereka resmi, Budi memutuskan untuk hidup bersama Lestari, sang biduan, di sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota. Impian Budi untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan dan bebas bersama Lestari ternyata jauh dari bayangan. Lestari memang cantik, menurut Budi, pandai bicara, dan memiliki aura panggung yang menarik. Namun, sebagai biduan, pekerjaannya sangat tidak stabil. Jadwal manggungnya tidak teratur, terkadang ramai, terkadang sepi. Penghasilannya pun tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk kebutuhan pribadinya yang cukup tinggi, pakaian panggung, riasan, perawatan. Ketika Lestari sedang tidak ada jadwal manggung, yang terjadi lebih sering daripada manggungnya, ia hanya menghabiskan waktu di rumah kontrakan mereka. Ia tidak terbiasa mengurus rumah tangga. Masak seadanya. Bersih-bersih jarang-jarang. Rumah kontrakan mereka terlihat berantakan dan kurang terawat. Sangat berbeda dengan rumah Sarah dan Budi dulu yang selalu rapi dan nyaman. Sebagai satu-satunya yang memiliki penghasilan tetap, meskipun tidak besar sebagai pegawai bank biasa, Budi kini menjadi tumpuan finansial utama. Ia harus membayar sewa kontrakan, biaya makan sehari-hari, transportasi, dan sesekali memenuhi permintaan Lestari untuk dibelikan ini itu. Gaji Budi yang pas-pasan menjadi sangat terasa kurang. Ia tidak lagi memiliki kemewahan seperti saat ia masih berbagi biaya hidup dengan Sarah yang juga berpenghasilan. Hubungan Budi dan Lestari mulai renggang karena masalah finansial. Lestari sering mengeluh karena Budi tidak bisa memberikan gaya hidup yang mewah seperti yang ia inginkan. Ia membanding-bandingkan Budi dengan pria-pria lain yang mungkin lebih mapan. Pertengkaran menjadi sering terjadi. Biasanya dipicu oleh uang atau ketidakpuasan Lestari terhadap kondisi hidup mereka. Lestari menuntut Budi untuk mencari uang tambahan, sementara Budi sendiri sudah merasa tertekan dengan pekerjaannya yang biasa-biasa saja. Budi menyesal? Mungkin ada. Ia sering teringat kenyamanan hidupnya saat masih bersama Sarah. Rumah yang nyaman, makanan yang selalu tersedia, stabilitas finansial, dan istri yang mandiri serta profesional. Lestari tidak bisa menggantikan semua itu. Lestari memang memberinya kesenangan yang ia cari, tetapi kesenangan itu ternyata mahal harganya dan datang dengan banyak masalah lain. Teman-teman lama Budi perlahan menjauh. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai suami Sarah yang baik-baik, merasa kecewa atau bahkan jijik dengan perbuatannya. Lingkaran sosialnya kini terbatas pada teman-teman kantor yang itu-itu saja atau kenalan Lestari yang juga berasal dari dunia hiburan malam yang cenderung toksik. Kabar tentang kesuksesan Sarah sesekali sampai ke telinga Budi, entah dari teman bersama yang tidak sengaja ia temui atau dari gosip di kantor. Dunia profesional Jakarta cukup kecil. Mendengar betapa suksesnya Sarah, betapa kayanya dia sekarang, dan betapa ia hidup nyaman dan bahagia,
membuat Budi merasa semakin terpuruk. Ia melihat kontras yang menyakitkan antara kehidupannya yang sekarang serba pas-pasan dan penuh drama, dengan kehidupan mantan istrinya yang kini gemilang. Budi mulai terlihat kuyu. Wajahnya menua sebelum waktunya, dibebani masalah finansial dan hubungan yang tidak harmonis. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Penampilannya kurang terawat. Ia sering mengeluh tentang uang, tentang Lestari yang rewel, tentang pekerjaannya yang membosankan. Lestari sendiri juga menghadapi kenyataan pahit. Dunia biduan sangat kompetitif dan usia panggung terbatas. Muncul biduan-biduan baru yang lebih muda dan segar. Jika tidak memiliki bakat luar biasa atau manajemen yang baik, karir biduan seringkali tidak bertahan lama. Lestari kesulitan mendapatkan job besar. Hanya sesekali manggung di acara kecil atau kafe remang-remang. Penghasilannya tidak cukup untuk menopang gaya hidupnya. Apalagi membantu Budi. Ia justru semakin bergantung pada Budi. Situasi ini menciptakan lingkaran setan bagi Budi. Ia harus bekerja keras untuk menafkahi Lestari yang boros dan kurang produktif, yang pada gilirannya membuatnya semakin tertekan dan lelah. Penyesalan itu semakin dalam, namun harga dirinya, atau mungkin kebutuhannya akan hiburan dari Lestari, betapapun bermasalahnya hubungan itu, membuatnya tetap bertahan dalam situasi yang tidak sehat ini. Budi yang dulu tampak biasa saja, kini perlahan tenggelam dalam kesulitan dan kemunduran. Ia telah kehilangan istri yang setia dan suportif, rumah yang nyaman, stabilitas finansial, dan bahkan rasa hormat dari banyak orang. Semua itu ditukar dengan hubungan yang rapuh, tuntutan finansial yang berat, dan masa depan yang tidak jelas bersama seorang biduan yang sepi job. Karma, tampaknya, sedang menagih utangnya. 3 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian antara Sarah dan Budi. 3 tahun yang penuh perjuangan, kerja keras, dan transformasi. Sarah kini bukan lagi wanita yang sama dengan yang pulang kerja sore itu dan menemukan dunianya hancur. Ia adalah Sarah Wijaya, salah satu eksekutif muda yang disegani di industrinya. Posisinya di perusahaan telekomunikasi semakin tinggi, gajinya berlipat ganda, dan ia memiliki portofolio investasi yang berkembang pesat. Apartemen yang ia beli di awal kebangkitannya kini terasa pas untuknya. Ditata dengan gaya minimalis modern yang elegan, mencerminkan kepribadiannya yang rapi dan efisien. Ia memiliki mobil baru yang dibeli dengan uang tunai, bukan hasil cicilan patungan. Perjalanan bisnis ke luar negeri menjadi bagian rutin dari pekerjaannya, membawanya melihat dunia dan memperluas wawasannya. Namun, kekayaan dan kesuksesan materi bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan Sarah. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandiriannya. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, terutama dari seorang pria. Ia memiliki lingkaran pertemanan yang kuat, termasuk Sita yang masih menjadi sahabat setianya, dan teman-teman baru dari lingkungan profesionalnya. Ia menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang ia cintai, membaca, yoga, traveling, dan sesekali mengikuti kegiatan sosial atau sukarela. Luka lama akibat pengkhianatan Budi memang tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Ada bekas luka yang mengingatkannya akan masa lalu yang pahit. Namun, bekas luka itu kini tidak lagi terasa sakit. Ia melihatnya sebagai pengingat betapa jauh ia telah melangkah, betapa kuat ia ternyata, dan betapa ia berhasil mengubah penderitaan menjadi motivasi untuk bangkit. Ia tidak lagi membenci Budi atau Lestari. Perasaan itu sudah lama digantikan oleh rasa kasihan dan ketidakpedulian. Suatu sore, saat Sarah sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah supermarket di area yang agak jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Ia ingin mencari beberapa bahan makanan khusus untuk ia masak malam itu. Sambil mendorong troli di lorong supermarket, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat dikenalnya, namun dalam penampilan yang jauh berbeda dari kenangannya. Itu Budi, mantan suaminya. Budi sedang berdiri di depan rak mie instan, tampak ragu memilih. Penampilannya terlihat kuyu. Rambutnya sedikit acak-acakan. Kemeja yang ia kenakan tampak agak lusuh dan warnanya pudar. Kantung mata menghiasi wajahnya yang terlihat lebih tua dari usianya. Ia tidak lagi memancarkan aura percaya diri atau kerapian seperti saat masih menjadi suami Sarah.
Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan pakaian santai yang juga terlihat biasa saja, bahkan cenderung sedikit kumal. Riasannya tipis, jauh dari kesan glamor seorang biduan di atas panggung. Itu pasti Lestari. Ia tampak sedang menggerutu pada Budi, entah karena pilihan mie instan atau hal lain. Ekspresinya terlihat tidak senang. Sarah berhenti sejenak, tersembunyi di balik rak-rak tinggi, mengamati mantan suaminya dan wanita yang dulu menghancurkan rumah tangganya. Tidak ada gejolak emosi yang berarti dalam diri Sarah. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada keinginan untuk mendekat dan berbicara. Yang ada hanya observasi yang tenang, seperti sedang menonton adegan dari sebuah film dokumenter tentang kehidupan orang lain. Ia melihat Budi mengeluarkan dompet yang terlihat tipis, menghitung uang dengan hati-hati sebelum akhirnya mengambil 2 bungkus mie instan yang paling murah. Lestari tampak mendengus kesal. Sarah membandingkan pemandangan di depannya dengan kehidupannya sendiri. Baru semalam ia menikmati makan malam mewah di sebuah restoran berbintang bersama klien-klien penting dari luar negeri. Pagi tadi ia baru saja menyelesaikan deal bisnis bernilai miliaran rupiah. Troli belanjanya berisi bahan-bahan makanan organik segar dan impor berkualitas tinggi. Kontras itu begitu mencolok, begitu nyata. Ini bukanlah pembalasan dendam yang disengaja. Sarah tidak pernah merencanakan untuk membuat Budi miskin atau menderita. Ia hanya fokus pada penyembuhan dirinya sendiri dan membangun kembali kehidupannya. Tetapi melihat kondisi Budi saat ini, setelah semua yang terjadi, terasa seperti sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa keputusannya benar. Konfirmasi bahwa meninggalkan Budi adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk dirinya sendiri. Dan konfirmasi bahwa pilihan Budi untuk berselingkuh dan membela Lestari telah membawanya pada konsekuensi yang buruk. Ia teringat Budi yang dulu menyalahkannya karena terlalu sibuk bekerja. Budi yang merasa kesepian dan mencari perhatian dari wanita lain. Kini, Budi tampaknya memiliki banyak waktu luang untuk memilih mie instan termurah di supermarket, ditemani wanita yang tampaknya tidak memberinya kebahagiaan atau kestabilan, hanya menambah beban finansialnya. Ironi yang menyakitkan. Sarah menarik napas perlahan. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya ekspresi refleksi yang tenang. Ia merasa kasihan pada Budi, ya. Tapi rasa kasihan itu campur aduk dengan kesadaran bahwa Budi sendirilah yang membawa dirinya ke kondisi ini. Ia memilih jalan itu. Ia memilih Lestari, dan kini ia hidup dengan konsekuensi dari pilihannya. Sarah tidak menunggu lebih lama lagi. Ia melanjutkan dorongan trolinya, berbelok ke lorong lain, meninggalkan Budi dan Lestari di belakangnya. Ia tidak ingin mereka melihatnya, tidak ingin ada interaksi yang canggung atau menyakitkan. Baginya, Budi dan kehidupan lamanya adalah babak yang sudah tertutup rapat. Keluar dari supermarket, Sarah memasukkan belanjaannya ke bagasi mobil mewahnya. Saat ia duduk di kursi kemudi, ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja, tetapi matanya memancarkan kekuatan dan ketenangan batin. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya mahal dan elegan. Ia bukan lagi wanita yang menangis di teras rumahnya di tengah malam dengan koper di tangan. Ia adalah wanita yang bangkit dari abu, membangun kerajaan kecilnya sendiri. Pembalasan, yang sebenarnya bukanlah melihat Budi menderita, meskipun itu adalah efek samping dari pilihannya. Pembalasan yang paling manis bagi Sarah adalah kehidupannya saat ini. Kehidupan yang penuh makna, pencapaian, kemandirian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar istri yang diselingkuhi. Ia adalah wanita yang kuat, tangguh, dan mampu meraih apapun yang ia inginkan. Sarah menyalakan mesin mobilnya. Ia tersenyum tipis, bukan senyum penuh dendam, melainkan senyum kepuasan yang dalam. Ia telah melewati badai. Ia telah menjadi kupu-kupu. Dan kini, ia terbang tinggi, jauh di atas bayangan masa lalu, menuju masa depan yang cerah yang ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. Kehidupan Budi dan Lestari tidak lagi relevan baginya. Fokusnya adalah terus terbang lebih tinggi, menikmati setiap momen dari kehidupan barunya yang berharga. Cerita pengkhianatan itu telah berakhir, berganti dengan cerita kebangkitan dan kejayaan dirinya.